Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kelima bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Kita lepas masker lagi pada. Nah, sekarang saya sama Pak Dani lagi ada di labnya OTKP. Nah, di lab OTKP ini biasanya digunakan anak-anak OTKP buat belajar tentang kearsipan, terus pengelolaan jadwal kantor dan segala macamnya. Tapi kita nggak ngebahas soal itu. Yang saya mau bahas di hari kelima ini adalah tentang zakat. Zakat pada ini. Zakat itu sesuatu hal yang mudah, cuman sering dilupakan sama orang. Nah, buat kita tahu lebih banyak tentang zakat, kita tanya-tanya kepada Dani dan bagaimana sih historical dari zakat tersebut. Silakan Pak Dani. Baik, thank you Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu asal katanya Pak Ram dari bahasa Arab. Zakat, yazki atau yazka dan seterusnya. Jadi kalau kita artikan dalam kamus bahasa Indonesia, zakat itu artinya tumbuh, bersih, berkembang. Gitu ya. Tumbuh, bersih, berkembang. Tumbuh, bersih, berkembang, suci, berkah. Jadi kalau kita ibaratkan kalau dalam kita wirausaha, itu ada perdagangan. Kalau kita berdagang itu pasti ada modal, pasti ada keuntungan yang kita harapkan. Di zakat pun itu. Jadi kalau kita mengeluarkan harta, maka akan ada feedback buat kita. Feedbacknya apa? Diri kita menjadi suci, harta kita menjadi suci, sesuai dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala pada aflah man zakkaha. Dapatlah suci seseorang itu jika orang itu bisa mensucikan dirinya. Orang-orang itu beruntung. Orang akan beruntung jika dia bisa mensucikan dirinya. Salah satunya lewat zakat. Zakat juga bisa berkah, menjadi berkah. Karena kita memberikan sesuatu kepada orang, orang itu akan mendoakan kita dan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Ini dari asal kata zakat, zakat itu sendiri. Kemudian kalau dari historinya sebenarnya di Nabi Muhammad SAW itu sebelumnya zakat itu nggak spesifik di waktu-waktu tertentu. Jadi setiap ada harta kita, harta zakat mal istilahnya, harta yang kita pegang itu tidak boleh dipendam lama-lama. Itu sejarahnya. Jadi harus diberikan kepada orang lain. Karena pada prinsipnya dari arti kata zakat tadi dia berkembang. Semakin kita kasih semakin banyak ya. Itu dari segi manusiawinya yang kita terima gitu ya, pahala di dunianya gitu, apalagi di akhiratnya. Itu dari zakat itu sendiri. Nah, makanya zakat ini awalnya tidak ada zakat fitrah. Baru muncul itu di 9 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian membentuk suatu kota, tatanan masyarakat, akhirnya turun perintah untuk membayar zakat, waqim sholat, wa'atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, zakat inilah yang menjadi agenda tahunan untuk individu. Ya, untuk individu. Secara kita punya harta apa tidak, wajib kita menzakatkan diri kita, menzakatkan harta kita semuanya sekitar 2,5% dari harta yang kita punya. Yang sebelumnya, sebelum ada perintah zakat ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk nabi-nabi sebelumnya juga membayar bukan zakat namanya, tapi zakat mal itu ya, semacam infak sedekah Nah, itu. Jadi bebas antara pertaniannya, perkebunannya, kalau dia punya dagangan juga penghasilannya harus dibayarkan zakatnya. Itu yang kita namakan dengan zakat mal. Begitu histori. Historinya seperti itu. Jadi sebenarnya zakat ini kalau zaman Nabi itu, zaman Rasul itu jadi dikelola oleh negara zakat itu ya. Sehingga apa? Setiap individu wajib membayar zakat. Setiap zakat yang diserahkan kepada negara maka dia akan berikan kepada yang berhak. Sebenarnya di dalam zakat ini dia hanya 1 tahun sebenarnya. Jadi setiap tahun itu harus kita bersihkan harta. Nah, bersihkan dengan maksud adalah mendapatkan kebersihan harta, jiwa, kemudian kita mendapat feedback pahala. Itu zakat fitrah itu sendiri. Zakat mal juga seperti itu, tahunan hitungannya. Cuman di dalam fikih kontemporer di Mesir oleh Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi itu ulama fikih kontemporer, dia menyarankan kalau zakat mal itu kalau bisa tiap bulan. Jadi walaupun setahun misalnya standarnya menurut ukuran syariat Islam.
Islam bisa kok dibagi per bulan agar kamu tadi nggak repot nanti untuk apa namanya membayarnya di setiap tahunnya itu. Atau ketika setelah 1 tahun terlalu besar, jadi nggak jadi. Iya. Mungkin kemungkinan seperti itu. Nah, bagaimana sih cara pembiasaan umat muslim untuk membayar zakat pada? Untuk bayar zakat ya. Jadi ada 3 sebenarnya di Islam itu ya. Zakat yang itu yang wajib, fardu ain, tidak boleh tinggalkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu orang yang nggak membayar zakat menyimpan hartanya itu nanti hartanya itu dibakar sama Allah pakai emas dan perak di neraka itu, kemudian diserahkan semuanya ke dia, ditaruh di tubuhnya dia untuk dibawa semuanya. Orang yang menyimpan ini menarik Pak, kalau kita bahas menyimpan gitu ya, berarti ada hubungannya dengan bank, ada hubungannya dengan tabungan dan segala macam ya, ini berat sekali. Nah oleh karenanya zakat zakat yang ideal itu kalau kita kaitkan dengan Ramadan saat ini, maka sederhananya adalah kita tidak bisa berzakat kecuali Idul Fitri. Idul Fitri itu wajib. Ya. Kalau yang tidak wajib itu ada infak dan sedekah. Ini sama-sama kuncinya, infak sedekah ini. Kapan waktu terbaik? Waktu terbaik adalah kita infakkan harta kita walaupun 500 rupiah ketika subuh. Karena setiap yang kita berikan ketika subuh itu, maka malaikat mencatatnya dan didoakan. Jadi sama seperti kayak salat fajar ya, luar biasa itu. Simple, 500 perak, nggak perlu banyak untuk berzakat. Nah, tapi namanya bukan zakat, tapi infak dan sedekah. Sementara zakat sudah ada kewajiban setiap tahun yang kita bayarkan. Gitu. Nah itu jadi pembiasaan ya. Jadi untuk membayar pemenuhan zakat kita itu yang setiap tahunnya ada 1 bulan sekali dalam fitrah. Nah untuk setiap harinya biasanya adalah setelah sholat subuh. 500 rupiah itu kecil. Tapi yang tadi dari faktor zakatnya yang bagus, terus pembersihan kesucian harta kita juga. Nah yang saya mau tanyakan lagi pada ini, kenapa di zakat fitrah ini sudah ada regulasinya 3,5 liter per kepala? Ini apa sih, kenapa ada historikalnya nggak sih 3,5 liter ini, 3,5 liter? Sebenarnya aslinya itu 2,5% dari harta kita ya, bahan pokok yang kita berikan. Zakat fitrah itu kan bahan pokok. Bahan pokok itu apa yang kita makan. Misalnya kita di Bekasi ini bahan pokoknya adalah beras. Idealnya kita bayar zakat itu pakai beras Pak. Ya. Karena ada perkembangan fikih kontemporer oleh Dr. Yusuf Qaradawi, boleh bayar pakai uang. Ya kan? Akhirnya dengan seperti itu muncullah istilah penyetaraan. Kalau bahasa kita di kurikulum sinkronisasi. Oh, sinkronisasi. 2,5% itu setara dengan 3,5 liter untuk ukuran beras. Oke. Gitu Pak. Paham ya? Paham. Jadi karena itulah ya ada historikalnya kenapa 3,5 liter per kepala di zakat fitrah ini gitu kan. Nah lanjut lagi pada ini soal zakat ini kan menarik. Yang saya tahu juga kalau kita berzakat, kita berinfak sedekah, kayaknya nggak akan pernah habis rezeki yang dikasih sama Allah. Betul. Nah, kenapa sih Pak? Karena prinsipnya tadi zakat apa? Berkembang. Ya. Ada satu, mungkin Pak Rama kalau berada di Bekasi, mungkin pernah lihat yang namanya roti global bakery, global bakery. Itu ownernya luar biasa sekali. Infak sedekahnya itu luar biasa. Jadi membangun satu musola itu harganya miliaran. Dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan hartanya untuk membangun sebuah masjid atau musola 1 miliar lebih, hampir 1,5. Nah, ketika memberikan sambutan beliau itu sampaikan, harta saya nggak berkurang, malah bertambah. Jadi tadinya outletnya itu misalnya 10, tahu-tahu jadi 27 semenjak dia memberikan. Semakin yakin. Jadi kalau kita ini mencoba walaupun 500 perak awal-awalnya, kita kondisikan keluarga ini, kamu bagikan nanti ya di sholat subuh, kamu sholat subuh di masjid segala macam, kita kondisikan, kita bisa. Jadi akan berkembang. Kenapa? Karena itu udah jadi Allah. Satu jadi Allah ya. Yang kedua, siapa yang memberikan banyak kebaikan pasti dia akan feedback banyak. Itu harus yakin. Masalahnya kita yakin pakai. Berarti kalau ada umat muslim yang pada saat sudah berinfak sedekah dan berzakat, tapi dia perhitungan gimana? Nah ini
Ini repot. Maksudnya gini, kok saya sudah berinfak sodako banyak atau berzakat banyak, tapi kenapa belum kembali ya? Nah itu masalah. Nah, Repot. itu gimana? Nah ini yang menjadi dasar, berarti apa yang kita infakkan tidak menjadikan diri kita suci, Sih. ya kan? Tidak menjadikan diri kita berkah. Berkah itu maksudnya apa? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kalau orang sodako, dia akan mendapatkan berkah jika dia ikhlas. Berkah itu apa? Dia dapat kebaikan, kesehatan keluarganya, rezekinya cukup. Cukup ya, cukup itu bukan lebih namanya. Kalau cukup itu Pas nggak ada, tiba-tiba muncul. Ada, ya. Nah seperti itu Pak. Jadi masalah kalau ada orang yang, kok saya udah zakat kok nggak balik-balik gitu ya. Feedbacknya mana sama saya, itu masalah. Padahal dia dikasih nafas aja udah dikembalikan tuh rezekinya. Betul. Betul kan? Kesehatan, bisa tidurnya. Motornya masih bisa jalan, gitu kan? Nggak perlu apa? Nggak perlu Servis ya? ganti motor dulu, gitu kan? Nah, berarti juga sebenarnya umat muslim itu yang harus dilakukan sebenarnya pembiasaan ya pada kebiasaan. Pembiasaan melakukan infak dan sedekah yang mungkin setiap harinya bisa dilakukan sampai dengan nanti yang zakat fitrahnya yang setiap setahun sekali dilakukan. Nah, untuk pada ini ada pesan nggak sih kepada anak-anak muda terutama umat muslim untuk mereka membiasakan yang namanya infak dan sedekah? Pesannya sederhana ya, infak sodako itu maknanya luas. Jadi bukan hanya sekedar harta. Jadi kita memberikan ilmu pada orang, memberikan solusi jika ada orang bermasalah, itu bagian dari infak dan sodako. Memberikan senyum bagi orang yang lagi sedih gitu Pak, itu adalah bagian daripada infak dan sodako. Tabassumka sodako kata Rasulullah. Jadi senyummu itu adalah sedekah. Ketika senyum kita sampai kepada orang, orang bahagia. Jadi feedback kebahagiaan itu sampai ke kita. Berkah lagi buat orang dan kembali lagi kepada kita. Ya. Terus harus punya prinsip. Ketika kita memberikan, ibaratnya kita seperti orang BAB. Nah, tahu BAB Pak? Yes. Kita pernah mikir nggak kalau BAB kita mau dibalikin lagi? Mau dibalikin lagi? Enggak kan? Jadi prinsipnya harus seperti itu. Jadi kalau seandainya kita udah infak, sudah kok, udah bismillah. Tanpa mikir lagi. Betul. Seperti orang BAB. Siap. Sederhana kan? Zakat, infak, dan sedekah yang kita bahas di hari ini. Di hari yang kelima ini, semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di hari besok. Sampai jumpa, saya Pak Rama dan Pak Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.